Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam untuk kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mempelajari Al-Qur'anul Karim yang mulia ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan kita selalu istiqomah dalam mempelajari Al-Quran Al-Karim ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rosmayanti. Tafadhol Ibu Rosmayanti. Ya, terima kasih, Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah jaga terus kesehatan kita ya, keistiqomahan kita. Amin. Kita mulai saja tahsin kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, aku sekarang mau bahas ini ya. Kemarin kan kita sudah bahas beberapa teori. Cuma sekarang untuk kita mengulang kembali aja, kan kita bilang dari mahraj yang enggak ini ya, enggak masih kurang gitu. Nah sekarang aku tanya aja, kalau mahraj huruf sod di mana? Ke Lita dulu. Shot itu yang di geraham ya? Ketemu di geraham belakang ya? Atas bawah? Do, salah. Berarti shot di bawah ini. Gigi seri bawah ya, gusi ya, bawah. Betul. Oh ya, shot in do ya. Shod, ya. Di mana aja di antara shod itu ada juga dua huruf lainnya. Huruf apa aja? To ya? Enggak dong. To kan di mana to? Oh, to di atas ya? Oh, gigi atas. Shot sama apa ya? Sin ya? Ya, sin. Sin sama lagi? zai. Oh, zai. Oh, za. Oh, za. Za. Nah, sekarang coba Riyati, mahrajnya huruf to, da, dan ta. Apa? Do. To, da, ta. Tadi dulu harusnya lihat dulu. Nyantek. To ya? To itu nggak ketemu di contekannya nih. Nggak ada. To. Rasakan aja di lidahnya ya, Riyati pada saat mengucapkan to. To itu ini ya, lidah sama gigi. Iya, dua gigi seri atas. Jadi kita di situ naruhnya nanti to, da, ta. Di belakangnya, tapi di belakang gigi seri atas itu. Eka coba Kak, jashin, ya. Eka masih di mute. Lidah bagian tengah. Iya, betul. Jadi bagian tengah lidah. Pada posisi langit-langit bagian atas. Langit-langit gigi bagian atas. Jadi, sya, ja, ya. Gitu. Waktu itu udah di-share padahal gambarnya ya. Udah. Coba demo untuk qaf dan qaf. Qaf, kaf. Di tengah-tengah ini Di ujung. Di ujung lidah. Pangkal ujung lidah paling belakang. Tenggorokan. O. Terus K. Maju lagi ke depan. K juga ditekan juga sini ya. Tapi maju ke depan. Kalau ain dan ha, kita ha, hi, hu, ah, ih, oh, aha yang kecil. Aku ya? Ain dan ha. Ini
belakang. Di tengah-tengah pangkal Iya, ini ya. di tengah. Kalau yang Nah, nanti H sama A yang bawah ya. enggak, Ain, iya kalau H, A, H H itu yang bawah. Ain sama H, H, H. H. Kayak orang pedas tak? H. Tenggorokan ya? Iya, di sini di tenggorokan tengah. H. Ih, ha, hi, hau. Jadi benar dia di situ. Di tengah-tengah ini ya. Ya. Nah, itu dia kenapa kita harus tahu makhraj supaya pada saat kita ngucapin dia benar hurufnya nanti. Terus ghain nama kha-nya di mana? Ghain kha. Ghain, kha. Naik lagi ke atas sedikit ya? Ya, di paling atas di sini. Kha. Langit-langit. Ya. Enggak langit-langit tapi di tenggorokan. Oh, tenggorokan atas ya. Kha. Kha. Kalau yang itu di waktu itu yang di video pernah di-share di grup tuh kalau kita kayak ngidam air ya, kumur ya. Iya, itu kayak gitu. Kha. Itu Gitu. Itu untuk huruf-huruf yang tenggorokan. Terus zo, za, sa. Zo, za, sa. Liana. Zo, za, sa. Di Zo. maksudnya di ujung lidah atas ya, di ujung tenggorokan tapi bagian atas. Kalau dia bukan di tenggorokan, dia di lidah. Oh, dia lidah ya? Dia makhraj lidah. Zo, za, sa. Menempel di ujung gigi seri atas ya. Iya, dua ujung gigi lidah. dari atas. Jadi kayak kegigit gitu. Zo, sa, za, gitu. Za, 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 Iya. za, sa. Nah, ini sekarang makhraj bibir. Huruf fa, di mana fa? Eka. Eka, suara Eka pelan. Terus kresek-kresek. Bisa pakai ini Kresek-kresek eta teh nggak dengar. Eka, suaranya Eka kresek-kresek terus pelan. Bisa pakai ini enggak? Apa earphone? Bisa. Udah pakai? Udah pakai? Oh, udah ya. Kenapa ya? Kok itu ya? Suaranya pelan. Kok malah justru nggak usah. Pelan, ngomongnya pelan. Kresek-kresek apa ya? Astagfirullahaladzim. Suaranya memang lembut. Ini Kak, Emang lembut, Lita, suaranya Eka. kok Eka ada kresek-kresek kenapa ya? Suara kresek-kresek kenapa ya? Apa ya? Nggak tahu. Nggak ada apa-apa. Suara burung aja burung. Bukan burung. Ya, kerung gitu ya. Kayak suara ini, bukan burung siapa? Kayak mic gitu ya. Suara mic gitu, mikrofon. Apa ada Ini kali handphone-nya deket-deket situ kali atau apa handphone ya? deket-deket Enggak, handphone. handphone lain nggak ada. Aku nggak ada handphone. Enggak, di Eka ada handphone, enggak dekat handphone. Handphone. Dekat. Bukan betul emang pakai handphone. Oh, pakai handphone. Oh, ini pakai handphone. Oh, pakai handphone ini juga ya? Apa sih namanya? Biasanya kalau ada dua saluran ya dia ini ya. Berarti itu Kak, lem kuning. Kak, lem kuning aja Kak, lem kuning sini. Nah, tuh udah suaranya nggak ada tuh. Nah itu tuh, udah. Nah, ini bunyi lagi. Kalau gini tuh, Nah, itu nggak ada suara. Nah, ya. Nah, Ya mulai udah. lagi. Dah. Bagus tuh Kak. Dah. Alhamdulillah. Bunyi lagi. Ya udah, Kak. Apa fa? Di mana fa, Kak? bibir bagian bawah ya. Iya, jadi Bawah. bibir bagian bawah menempel pada gigi atas. Fa. Pak. Iya. Bibir bawah menempel pada dua gigi seri atas. Iya. Ri, untuk itu Ri, ba, mim dan wawu. Kedua bibir keadaan menutup. Untuk apa itu? Huruf apa? Mim ya. Oh, itu mim ya. Kalau Nah, itu ba ba itu itu. kedua bibir bertemu ya, menutup. Iya, bertemu kedua bibir dalam keadaan tertutup. Ba.
bi, bu. Nah, kalau mim ketemunya kedua bibir dalam keadaan tertutup disertai gunah. Jadi Iya. ma, mi, mu, im, Kalau wawu kedua bibir dimonyongkan. Wow, wa, wi, au, Terbuka iu. sedikit ya. Ya, au, iu, u. Gitu. Tetap begitu. Paling susah memang agak bo, Oh li, iya tuh. Aduh. bu, li, bu. Satu lagi ya, Lita, kalau za atau zai, za, zi, zu, sama za, zi, zu, beda nih ya. Beda ya, beda. Za, zi, zu. Za, zi, zu, beda. Kadang pada saat udah kita lagi baca, za kadang sama kita lupa. Jadi za-nya masuk ke za atau za-nya masuk ke ja. Itu yang Nah yang itu, sering. itu Ros. Ja Iya, itu sama. jim, za, Jim dan sama. za. 3 huruf itu yang sering samaan pada saat diucapkan. Nah, kita fokusin aja untuk itu. Za, zo. Iya. Ros, Rita udah masuk tuh, belum disuruh Rita. Rita, Assalamualaikum. Takutnya kalau dia masih belum buka, Waalaikumsalam. Oh, masih Siap. itu ya? dia Sibuk masih ya? ada urusan biasanya. Oh, Belum buka kamera sama Suara, mikrofonnya. Rosma, kalau jeep itu ja-nya tuh ja biasa ya, ja ya. Ja, tapi jangan hamas. Dia nempel benar-benar. Ini kan lidah nih. Ini bisa lidah nih. Ini nian apa? Langit-langit. Dia nempel banget. Ja. Gitu. Ja. Jadi benar-benar nggak ada ini. Ja. Nggak ada ini yang keluar. Udara yang nggak ada yang keluar. Karena dia sifatnya jahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini keras. Sehat ya Rita ya? Ini dari siapa nih? Alhamdulillah. Nih, Rit, suara kamu berisik, coba dicek. Nah, ntar dulu, Ya. di-mute dulu ya. Ya. Udah? Oke, mahroj siapa lagi? Insya Allah udah hafal ya mahroj. Aku mau sedikit aja share tentang sifatnya huruf. Sifatnya huruf ini nggak perlu dihafal juga nggak apa-apa, yang penting tahu aja. Sifat huruf itu ada yang punya lawan, ada yang enggak. Hamas lawannya jahar. Hamas tuh maksudnya keluar nafas. Kalau jahar nggak ada. Alir ya kalau hamas ya. Kalau jahar tuh contohnya jim, ja, ji, ju. Dia nggak boleh keluar. Ada nggak boleh ja, ji, ju. Nggak boleh gitu. Harus ja, ji, ju kayak gitu. Aja, ije, uje. Bener-bener nggak boleh keluar. Kalau hamas justru harus dikeluarkan nafasnya. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, kayak gitu. Untuk ka, kof. Terus atau ta, ti, tu, at, it, ut. Harus gitu, harus keluarkan. Hamas adalah samar suaranya. Coba lihat halaman 24. Hamas adalah samar suaranya pada pendengaran, disebabnya terbukanya 2 pita suara. Tidak ada getaran pada keduanya, serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Hurufnya ada 10. Tergabung dalam fahasyahu syahsun sakata. Maksudnya tuh faha, sa, ha, sya, kha, so, sin, ka, ta. Itu huruf-hurufnya 10. Jadi memang harus dihameskan. Harus dikeluarkan nafas. Nah, lawannya, sisanya huruf itu. Huruf-huruf selain itu jahar. Ya kan di sini nggak ada huruf J. Jahar adalah jelas suaranya pada pendengaran, disebabnya tertutupnya 2 pita suara. Adanya getaran pada keduanya, serta banyak tertahannya aliran nafas. Misalnya da. Da itu jahar. Da. Dal ya, maksudnya dal. Itu juga dia sifatnya. Jadi satu huruf mempunyai beberapa sifat. Enggak cuma satu sifatnya. Itu enak nih kalau dikasih tugas. Coba huruf ini ininya paling enggak dia punya
Punya Di 5 satu huruf. huruf itu bisa sifat hamas, bisa sifat syiddah ya, apa bisa sifat rohwah gitu ya? Bisa, jadi sifatnya masing-masing mempunyai 5 paling sedikit. Contohnya aja nih ya. Contohnya huruf ba aja. Huruf ba itu dia mempunyai sifat jahar. Karena dia tidak keluar napas. Ba, kuat. Siddah. Siddah itu kan kuat. Tertahan juga dia. Siddah itu artinya kayak tasdid, tertahan. Agak susah kan ngucapin ba. Ba gitu. Maksudnya kita tertahan. Terus istifal, menurun. Sifatnya dia istifal, menurun. Infitah, terpisah. Insiqaq, mudah keluar. Keluarkannya mudah. Terus qalqalah. Jadi gitu dia sifatnya banyak. Nah, ini kalau di sini di halaman 24 ini hanya aku mau sharing bahwa nanti ini udah aku sampein gitu. Kalau nanti misalnya kita ulang lagi nggak apa-apa. Udah pernah kok. Udah Udah pernah ada kan? catatannya soalnya dicoret. Udah lupa ya. Cuma nggak pernah dibaca. Aku lihat ada lipetannya juga. soalnya. Yang pernah ditanya nggak tahu. Nah, di sini di poin kedua tuh kan ada siddah. Siddah itu lawannya rokhwah. Siddah adanya tertahannya aliran suara akibat tertutupnya makhraj sifat siddah berjumlah 8. Ajid kotin bakat. Jadi maksudnya tersusun dalam kalimat ajid kotin bakat. Jadi apa aja? Ajid kotin bakat. Ajid kotin bakat maksudnya a, ja, da, ko, bakata. Tuh, ajid kotin bakat. Kalau yang hamus kan tadi fahasyah syahsyun sakat. Itu biar apalnya makanya dikasih kalimat seperti itu supaya kita hafal. Nah, rokoah artinya siddah lawannya rokhwah karena siddah tertahan. Kalau rokhwah mengalir. Nah, mengalirnya itu selain huruf ini. Jadi di atas ini ada beberapa juga yang sifatnya rokhwah yang dihamas ini gitu. Nah, di pertengahan huruf-huruf itu adalah sifat bainiyah atau tawassut, mengalirnya sedikit dan juga tertahannya sedikit antara rokhwah dan siddah. Lin umar. Jadi dia hurufnya lin umar atau la, nun, ain, mim, ro. Jadi gimana cara maksudnya lin umar? Pada saat mim itu sukun atau lam itu sukun, nun sukun, ain sukun, mim sukun, ro sukun. Pada saat mengucapkannya jangan langsung diangkat buru-buru. Contohnya nih, alam nasrah laka sadrak. Mimnya itu ya. Mimnya itu jangan langsung alam nasrah gitu, jangan gitu. Jadi ada sedikit tahanan. Dikit aja, aliran juga. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na wa wada'. Jadi wa wada'na anka wizrak gitu. Jangan wa wada'na, enggak gitu. Jadi wa wada'na digituin dulu. Seperti itu. Ainnya jadi wa rafa' ada jalan sedikit. Karena dia sifatnya lin umar. Lam juga gitu nih ya di ayat kelimanya. Fa inna ma'al. Jadi jangan langsung angkat buru-buru ke ainnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra gitu. Jangan langsung diangkat ke ain, khawatir pada saat kita angkat ke ain langsung terjadi pantulan biasanya. Suka terjadi fa inna ma'al. Nah, suka kayak gitu kan. Kita sering dengar orang walaupun itu bukan huruf qalqalah tapi dia kadang mau buru-buru ke ainnya jadi terjadi pantulan. Fa inna ma'al usri yusra seperti itu kan. Ada itu namanya terpantul. Itu aja ya, itu namanya tawassut atau bainiyah. Ingat-ingat. Jadi nggak terlalu ditahan, nggak terlalu mengalir juga ya. Nanti kita dengerin siapa teman ada kadang-kadang ada yang langsung tidak terjadi tawassut pada saat dia ngucapin mim, lam, ro. Saling ini aja, saling ingetin kupingnya sendiri, melatih. Oh ini kamu gini gitu. Bukan berarti aku aja yang review apa maksudnya yang menyimak. Ini kurang nih ininya gitu. Terus di poin ketiga isti'la lawan istifal.
Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf sehingga ia dibaca tebal. Jadi huruf-huruf tebal itu namanya isti'la. Husadatin qid. Husadatin qid. Khasadaghataqadha. Dan huruf-huruf isti'la ini pada saat kita mengucapkan ikhfa, ikhfa-nya jadi tebal. Nun sukun, nun tanwin atau pokoknya huruf-huruf tanwin bila bertemu dengan huruf yang 7 ini dia menjadi tebal ikhfa-nya. Contohnya ikhfa di sini kan misalnya min salsa karena dia ngangkat pangkal lidah. Jadi dia otomatis menjadi tebal pada saat kita ucapkan ketemu dengan huruf-huruf ini. Nun sukunnya atau tanwinnya ketemu dengan huruf-huruf 7 ini jadi tebal. Gitu. Tetapi apabila huruf ikhfa itu kan 15, udah diambil di 7, diambil 7 ini. Sisanya tipis berarti gitu. Ini kan huruf 15 berarti sekitar 8 berapa tuh? 8 lagi. Selain huruf ini adalah tipis ikhfa-nya. Diingat ya. Selain huruf itu dibaca ikhfa-nya tipis. Misalnya ketemu sa, ketemu da, ketemu ta, ketemu apa lagi? Ro, fa kayak gitu. Jadi memang kalau kita membaca ikhfa itu kan 15. Berarti cara pengucapannya juga 15 cara. Bukan berarti kayak dulu kita waktu kecil, ikhfa itu adalah dengung dan samar, kita mengucapkannya sama aja waktu kita kecil kan, semua, kita engin. Waktu kita kecil pasti kayak gitu. Iya. Kan? Kita engin semua. Sekarang kita udah tahu bahwa huruf ikhfa itu ada 15, jadi cara pengucapannya pun sebanyak 15 itu caranya. Gitu. Maksudnya apa secara 15 itu? Secara 15 artinya nun pada saat mengucapkan nun berada di atas huruf-huruf itu. Gitu. Jadi bila ada tipisnya, dibaca tipis. Ditipisin benar-benar sesuai lidah. Misalnya ketemu sa. Kalau yang ketemu sa ya. Contohnya apa ya? Nun sukun. Misalnya dia ketemu huruf yang kelima. Coba. Kalau itu kan sebel ya, karena dia ketemu sod. Kan di sini ya. Sob. So kan di sini, so di bawah ya. Lidah kita ada di bawah. Jadi pada saat ngucapin dengungnya itu, maksudnya dengungnya nun ada di huruf so. Sob gitu. Dengungnya nun ada di huruf so. Maksudnya ngerti nggak? Pada saat pada saat kita huruf nun, kita lidah udah siap-siap huruf sod. Sod. Bukan lagi beda ya kalau kita ngomong fangsob. Fangsob dulu kan kita gitu. Fangsob, tapi sekarang fangsob. Fangsob. Tidak lagi menjadi ong. Fangsob. Ini juga nih yang dia ayat ketiganya. Ini tebal juga karena ketemu qaf. Allazi anqada dhahrak. Kok jadi qaf lah. Allazi anqada dhahrak gitu ya. Karena qafnya memang huruf isti'la. Coba kita lihat kalau yang bukan huruf isti'la. Ada di aku contohnya berbeda sih ya sama teman-teman ya. Ini buku lama. Pada saat dia bertemu dengan huruf-huruf tipis. Contohnya ketemu ta, sa, ja, da, za, zai, sin, shins. Ya. Misal ketemu huruf-huruf tipis. Nih, di halaman 41 mungkin ya, pada punya ya, halaman 41. Cuma aku kan nggak ada nih contohnya. Dita tolong di foto deh, Riyati foto ke Japri aja, Ti. Contoh IFA-nya, Ti, ke aku. Di WhatsApp. Contoh IFA Japri ke aku. Halaman 41 ya?
Contoh IFA halaman 41 bukan dia di teman-teman? Ifa Hakiki. Iya. Ifa Hakiki ya? Iya, di Japri aja nggak enak juga kalau di grup kebanyakan nanti. Ya. Beda soalnya aku. Nah, di sini kan ketemu huruf-huruf tipis ini, tapi yang di bawah huruf-huruf tebal tuh ya, yang kayak so, do, to, zo, fa, ko. Nah, itu tebal. Jadi kita yang ketemu yang tipisnya aja, cara Udah, bacanya ya itu. Gimana ya, Tik? Kamu, Tik? Di handphone Oh, aku ada yang... 2 ya? Oh, ya udah, nggak apa-apa yang ini aja. Di tab soalnya yang satu. Oh, sebentar. Nggak apa-apa, udah ini aja. Tab aku, handphone aku satunya nggak ada. Mana ya? Thank you, Rite. Maaf ya, teman-teman. Kita ulang-ulang terus nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, Ros. Daripada nambah. Udah. Mendingan ngulang. Nggak apa-apa, Ros. Jadi kalau sering diulang-ulang kan insya Allah lebih Insya Allah. Insya Allah nempel lama-lama. lama-lama. Apalagi kalau kita disuruh-suruh ya. Ini keluar dari mana lama-lama kan inget. Ya. Ini contohnya yang pakai ketemu sod di awal ya. Nah, ini kan memang hurufnya sod itu kan huruf tebal tadi yang kita bilang, dia huruf isti'la. Jadi bacanya juga ditebalkan. Sebetulnya ada yang bisa dibaca tipis, ada yang dibaca tebal, tapi kita sesuaikan aja ya. Sofel, sofa, kayak gitu. Sofel, jadi langsung di ini lidahnya aja. Aku lidahnya ke gigi bawah. Sofel, sofa. Nah, di situ pada saat mengucapkan huruf nun bertemu dengan sod, kita ingetin makhrajnya sod di mana ya? Itulah keterkaitannya pada saat mengucapkan ifa dengan kita mengetahui makhraj itu di mana. Itu. Terus di sini juga di bagian keduanya mandud itu kan bo itu kan di geraham, nunnya juga masuk ke situ. Jadi siap-siap dulu, nun berada di situ. Berada di atas huruf bo. Mandud. Gitu. Ini juga di baris ketiga, to juga adalah huruf isti'la, jadi juga tebal. Wa in ta'if, apa sih ini? Wa in ta'ifatan, gitu. Nah, kalau yang tebal-tebal. Contohnya lagi nih di baris ketiganya yang tipis nih. Yang baris kedua. Aku nggak punya loh, nggak ada contohnya. Oh iya, diituin aja lagi. Di ke grup aja kali ya? Iya. Udah di grup aja. Iya. Aku juga nggak punya tadi di foto sama Riyati. Aku berdua, kita nggak ada. Iya, kita orang lama soalnya, Vi. Umur kita udah lebih tua dari mereka, Vi. Jadul. Buku jadul. Tapi jangan orangnya. Orangnya sih sama. Di kajian sahabat ya? Iya. Beda soalnya itu contohnya ada juga nih Ikfa Hakiki, tapi kok beda ini ya? Evi sama mas saya, sama gue, Vi. Iya, Kismatun Diza. Kismatun Dizan. Oh iya benar. Sultan. Iya beda. Bisa beda itu nih. Bisa beda. Oke. Coba baca aja masing-masing satu-satu dulu. Biar pas itu makhraj, ingat-ingat makhrajnya di mana ya. Ingat-ingat makhraj itu hurufnya di mana. Pada saat mengucapkan nunnya aja. Jadi nunnya pada saat dengungnya. Dengungnya itu kan 2,5 harokat ya. 2,5 harokat. Nah, pada saat dengung itu, nun itu ada di situ. Di makhraj huruf itu. Di depan itu gitu loh maksudnya. Coba deh. Dari Riyati deh. Aku ngeliatnya gini ya, kalau di kamera aku, Riyati, aku, Eka, Mulyana, Lita, Rita, Evi. Aku dulu aja, Ros, aku dulu. Oke deh, aku nggak ngeliat soalnya di sini. Biasanya Rita kan
Aku belakangan, giliran aku Iya. iniin aja deh. Bukan. Ini soalnya kan pas inget nih, shot di bawah, do di geraham. Lagi lihat nih, Tok, di huruf apa nih, Tok? Tok di punggung atas ya. Yang baris keberapa tuh? Di ujung lidah kalau po. Ujung Ini lidah yang pada baris pertama, aku dulu Ri, baris pertama. Iya, iya. Curang ya, curang. Bismillahirrahmanirrahim. Sofang, sofa, kurang tak? Masih terdengar pang. sofang. Masih. Ada udah di bawah loh lidah ini ku. Tapi jangan ditempelin banget. Sofel. Oh, Sofel. Tipis gitu. Bukan tipis, maksudnya jangan terlalu nempel. Jadi sofel gitu. Jangan. Sofel. Sofa. oh. Coba ya. Tadi udah siap-siap nempel. Saking ininya. Berada di atasnya bukan berarti nempel ya, Say. Oh, sofang. Masih ya? Masih. Ternyata sulit ya. Kirain udah tahu hurufnya nempel kemana gampang. Coba deh, yang lain dengarkan juga. Masih apa enggak? Aku cuma aku aja. Kalau Ya Ron masih bilang lah. masih ya. Sofang masih ya? Aku juga masih berasa Atau Rosma duluan gitu, baru kita ngikutin kali gitu ya. Mulyana deh. Jawab. Perasaan udah hurufnya udah siap-siap di. Udah nggak apa-apa, Rita. Ya sudah. Ganti dulu. Coba Mul. Masih di mood ya. Mood. Kita suruh dalam batin dengerinnya. Dengerin dalam hati kita. Rosma, maksudku yang benar dulu, terus kita baru ngikutin. Iya, gitu. kita ngikutin. Iya. Oke ya, bismillah ya. Sofal, sofa, mambud, wa in ta'ifatan. Coba. Wah, ini. Ya. Suaranya nggak jelas. Wah, ini masuk agak tebal, angkat dikit Mul. Angkat dikit pangkal lidah. Suaranya nggak jelas mau. Suaranya kerasan dikit mau. Ini udah keras ini ya Allah. Nah itu baru tuh. Teriak Mul. Keras. Nah, keras ya. Bismillah, aku gedein dulu. Iya. Nah ini lo makhrajnya di mana? Lo makhrajnya di ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas. Aduh, copot lagi nih. Yang lurun fiha kutubun qayyimah min qablina. Nah, kalau di sini karena qaf itu kan adanya di ujung tenggorokan, di pangkal tenggorokan bawah ya. Jadi dia hampir mendekati eng. Boleh ini kalau qaf atau kaf. Kutubun boleh di antara seperti eng. Kutubun qayyimah min qablina. Nah, itu boleh. Sekarang siapa ya? Rita boleh tak? Itu gampang tak? Agak trauma ini. Kita. Ini di atas ya, Zu ya? Aduh, di ujung lidah. Yang zurun. Masih ya? Masih. Tapi nggak apa-apa. Ulang sekali lagi aja. Yang
lihat ya lidahnya di sini. Yanzurun. Yang turun. Masih ya? Masih, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti lihat. Kebiasaan terus Sekarang ya? udah dari ini udah kebiasaan. Fiha kutubun qayyimah min qablina. Masih ya, salah ya yang ini? Kalau itu benar karena memang kofan ke eng. Sekarang yang baris ketiganya. Nah, ini sa di mana? Sa itu ada di punggung ujung lidah, punggungnya menempel pada ujung gigi seri atas 2. Tapi sama dengan do tadi ya? Qaulan sama dha ya. Qaulan thaqila. Cuma karena sa itu kan bukan huruf isti'la, jadi jangan tebal, jangan diangkat pangkal lidah. Qaulan thaqila. Bedakan dengan dha, karena dha adalah huruf isti'la, jadi dia ditebalkan ikhfa'nya. Kalau ini tipis. Qaulan thaqila. Ini juga za mahrajnya sama ini ya dengan tadi sa. Ya, lihat. A'anzartahum benar kan? A'anzartahum am lam tunzirhum. Ya, coba silakan. Coba Eka Pariyati Eka ya. Eka. Qaulan thaqila. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, itu pas. Alhamdulillah. Nah, ini juga sama nih ya, yang kedua dengan zai. Mahrojnya sama dengan sin, zai. Yaitu di gigi seri bawah. Gigi seri bawah ya. Jadi, nah ini ada seperti huruf, sofir sifatnya. Sifatnya sofir. Seperti suara angsa. Jadi, min zawli, min zaw, apa sih? Min zaw, astagfirullahaladzim. Min zawal, min zawal, min zawal. Terus da di mana mahrojnya? Da mahrojnya tadi di antara punggung ujung lidah. Ini laptopnya aneh banget. Ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas. 2 gigi seri atas. Da. Andada. Terus yang kedua, litunzir. Shin, kemudian dengan huruf shin. Huruf shin mahrojnya itu kan sama dengan ya ya. Dia posisinya di langit-langit bagian tengah lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Jadi mansyura. Kemudian za sama tadi. Anzalna. Ya, silakan Riyati. Wah, ini macam-macam satu baris. Bismillah. Dosen nggak apa-apa lah Bu dosen. Tadi mana yang minza ya? Yang min ini kan zawal. Min zawal. Min zawal. Andodo sih.
Ingat sama si Dodo. Dia terlalu hati-hati jadinya Dodo. Dodo siapa tuh, Riyati? Ada deh. Astagfirullahaladzim. Nih. Dada. Ulang, Ti. Hah? Ulang. Da-nya tuh ujung lidah ke da Langit-langit. seri atas ya, gigi seri atas. Dada litungzir mansyuro mansyuro Iya. anzalna Iya. Yauma idzi yatadzakkarul insan jadi. Nah kan kalau sin tadi sama dengan zai ya makhrajnya. Kalau ini yang ja, makhrajnya ja itu kan jahar tadi ya, agak tebal dikit. Tadi khalqin jadid. Jadi di sini pada huruf nun tadi tengah lidah kita nempel tuh di itu di langit-langit. Khalqin jadid. Khalqin jadid. Rita. Yauma idzi yatadzakkarul insan khalqan jadid. Iya. Langsung ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Nah, ini hampir mendekati ang. Evi. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa man ya, Mulyana lagi. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibuna wa man Jangan disambung, itu beda kata. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun wa man wa tuhibbunal mala hubban jamma idza dukkatil ardu dakkan dakka. Rita. Da di huruf di. Nah, ini kan yang nunnya di him ya. Waktu hibu dakan daka. Kalau itu kan dakan daka di sini nih. Di tenggorokan belakang setelah qaf. Nah, kalau yang ini jimnya gampang, jim yang di itu. Yang nempel di langit-langit. Punggung lidah ya? Ini marotnya belum hafal-hafal jadi. Iya, ja itu yang punggung lidah ya? Ja, iya, ja jim. biasa. Ja. Posisi, bagian tengah lidah, posisi langit-langit bagian atas. Iya, menempel dia di situ.
Jadi tapi jangan ditempelkan pada saat nunnya, pada saat dengung nunnya jangan tempelkan, mendekati ke situ. Oh iya. Ja, tadi di mana huruf ja tadi? Jadi lidah tengah Tengah ya, posisi atas ya. nempel di atas. Ya, 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 Mm-mm. ja, benar nggak? Ja, Ja, ji, ju, je. Keringetan. Wat, aku juga Ri. Watuhib bunal malahub bang hub ban salah ya? Hub ban jamma salah ya? Hub Jam. Ulang sedikit-sedikit campur. Jangan dipotong-potong, gue jadi bingung. bannya ini hubban hubban jamma ulang lagi ya. Deg-degan aku Ros. Nggak apa-apa, ya, sama aku aja deg-degan. Justru watuhib bunal malahub ban jamma salah ya? Ya, udah agak benar. Agak ya belum benar banget ya. Nggak apa-apa lah, nanti terusin itunya. Iza dukkatil ardu dakkan dakka salah lagi ya? Nggak apa-apa, udah bisa, udah bagus. Dakkan, dakka, dakkan, dakka, gitu. Dakkan, dakka. Ulang ya? Nggak coba. Da tadi di apa sih? Langit Mana? Kok iya da di situ, dakkan. di mana tadi di atas ya? Gigi seri atas. Iya. Iza dukkatil ardu dakkan dakka. Fasabarun jamil. Fasabarun jamil. Antulqi qauman fasiqin. Siapa nih ya? Rita ya? Apa Evi itu? Rita ya? Riati ya? Riati udah ya? Rita. Rita. Dulu. Fasabrun jamil. Antul qauma fasiqin. Ya, pada saat qauman, paknya kan di sini nih. Di bibir. Qauman fasiqin. Qauman fasiqin. Qauman fasiqin. Iya, alhamdulillah. Udah itu sementara untuk tadi hubungannya sifat, hubungannya dengan mengucapkan ikhfa, dengan hubungannya dengan makhraj nanti. Itu kita baru sampai isti'la. Pelan-pelan nanti kita terusin lagi untuk sifat minggu depan insya Allah. Sekarang mau itu dulu kali ya. Sayang kalau enggak tadarus atau tilawahnya. Biasanya mencatat kan Eka nih, aku nggak pernah catat Kak. Sudah sampai halaman berapa? Eka bagian mencatat tilawah kita. Hari ini halaman 74 ya. Bukan. Tidak apa. 74, sorry, 72. 72, Say. 72. Ya, alhamdulillah. Kita halaman 72. Aku dulu Jay baca ya. Apa ya Lita ya, Evi, Mul, di Eka. Oke, Say. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum yawmat taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِإِيمَانٍ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا apa tadi salah ya aku ya? Ya, tadi harusnya kok bukan ku lagi. Oh, aku jadi ku lagi ya? Ya. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lanjut siapa setelah terserah. Ros, terjemahannya belum. Aku belum bawa. Taruh ngambil Quran yang itu. Sekarang pakai terjemahan ya? Iya. Ya, Qurannya berbeda. Terus 174 tadi ya? Terus ngambil Qurannya di laut. Dengan air ya?
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari 166, Allah. Ros. Mereka Halaman 166 ayat 166 Ali Imran. Oh iya, aku langsung ke situ tadi. Ali Imran 166. Ya. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah dan agar Allah menguji siapa yang benar-benar beriman. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul. Dan ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Ros, nanya. Lo punya, ini terjemahannya ada sedikit tafsir ya? Ini lo pakai yang mana? Iya, ini kelihatan nih sedikit tafsir nih. Soalnya dia juga ada ininya. Ada apa namanya, ada ringkasan lagi di bawahnya. Iya. Soalnya ini hampir mirip, gue juga punya, jadi yang agak ada tafsir sedikit, jadi nggak letterlek yang seperti Al-Quran yang biasa, terjemahannya. Iya. Agak beda. Bukan beda tulisan ya, sama, cuman ditafsirin ada sedikit. Penjelasan, ditafsirkan. Iya, oke. Ya, lanjut tadi siapa ya? Siapa lanjutnya? Lita, Eka, Mulyana, siapa? Ini masalahnya Qur'annya biasanya pertama iya, Lita. Biasanya, tapi dia bagian kita salahin katanya. Dia nggak mau bagian pertama katanya sekarang. Ya. Oh gitu. Baca aku belakangan aja. Udah sekarang Riyati, aku tentuin. Request ya? Riyati ya. Langsung tentuin aja Tak. Siapa gitu Tak. Abis Riyati siapa Tak? Langsung ya. Riyati, Eka, Mulyana mana? Mulyana, Rita, Evi, terus baru aku ya. Ada ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa itu terpantul tuh, wafada. Dipantulkan tonya. Oh iya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa
lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin wallahu zu fadlin azim. Innama zalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr innahum la fil kufr. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr ya. Innahum la yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan hazzan fil akhirati walahum azabun azim. Innal ladzina tarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a walahum azabun alim. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul numli lahum walahum maka nallahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal ya. Dari mana tadi ya? Aku nggak kedengeran tadi. Dari makana. Hati kok nge-lag ya? Masih? Udah. Maka nallahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutliakum Nah, liutnya ini kan to-nya qalqalah. To dan ko pada saat dia pantul ke o gitu jadinya. Wa ma kana Allahu gitu, liyuta. Wa ma kana Allahu liakum alal ghaibi walakinallaha yajtabi min rusulihi may yasha fa aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma yajilu bihi
Bahilu ya. Bakhilu. Ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima putus-putus ya. Aku baca dari walillahi ya. Ya, Masih. Yati. Udah, coba. Walillahi mirasus samawati wal ard. Nah, ini nih ya, bukan mirasus itu berarti pakai apa? Sunya yang di lidah, apa ujung lidah ke gigi. Mirasus sama. Saknya sak yang ujung gigi ya. Sa. Ya. Walillahi mirasus samawati wal ard. Benar-benar. Ya, udah benar. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, alhamdulillah. Dibaca ini terjemahannya ya? Ya, baca. Langsung ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Dan janganlah engkau, Muhammad, dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memberi kekafiran dengan iman sedikit pun tidak merugikan Allah, dan mereka pun akan mendapat azab yang pedih. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Siapa tadi selanjutnya? Ika ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu a'niya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu azabal hariq.
Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bizallamin lil 'abid. Alladzina qalu inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات فالزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Dan akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, agar kami tidak beriman kepada seseorang Rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang makan api. Katakanlah Muhammad, sungguh beberapa orang Rasul sebelumku telah datang kepadamu, dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar? Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zubur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sadaqallahul Azim. Mulyana ya? Aku ya?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melempar janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, dan
Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyuruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Sadaqallahul Azim. Kita ya. Billahi minasyaitonir فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عبد منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم Walanya satu aja. ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله Minnya والله jelas ya. ثوابا ya ثوابا من عند Nah, ini الله. minnya jelas, Lid. Min in baru il. Oh ya, Sawaban min nggak pakai dengung susah ya. Sawabam Sawabam min indillah. min indillah. Wallahu indahu husnus thawab. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un ya. Matanya dua. Mata'un. Mati pakai dengung ya? Pakai ifa. Mata'un qalil Summa ma'wahum jannahum Jahannam. Summa ma'wahum jahannamu wa bi'sal ya? Wa bi'sal apa? Wa bi'sal. Wa bi'sal mihad. Lakinnil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Min indillah. Minnya jelas ya?
min min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar wa in Abror. Mbaknya pelan-pelan abrar ya. lil abrar wa inna min ahlil Nah, ini dua kitabil ifa nih, izhar nih, min ahlil kitab. Nun ketemu alif. wa Jelas inna min bacanya. ahlil kita yang mana sih? Nun ketemu Wa a. min Wa min ahlil kitab. wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah Khoshi'i. khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab ya ayyuhallazina amanu biru wassabiru warrabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Lita cuma ini aja ya, panjang pendek masih suka kebalik Lita. Ya. Ya ada langsung terjemahnya. Langsung. Terjemah. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya. Yang mengalir di bawah ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, karena mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Evi belum ya? Ya. Evi ya? Ya, sebentar. Ntar ngambil minum dulu ya. Tapi lanjut aja nggak apa-apa. Aku ambil minum. Ini surat baru ya? Anissa ya? Iya, Vi, surat Anissa. baru, surat Anissa. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabisa bit tayyib wala tatabaddalul khabisa bit tayyibi wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulatha wa ruba' fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an say'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a wala tusufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza rafa'tum ilaihim dafa'tum fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Ya. Wahai manusia, taatlah pada Tuhan kalian. Wahai manusia, taatlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, kemudian menciptakan
menciptakan pasangannya dari diri yang satu itu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan pertama. Itulah Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Taatlah kepada Allah Tuhan yang menjadi tumpuan kalian ketika kalian meminta rahmatnya, jagalah ikatan kerabat kalian. Allah selalu mengawasi perbuatan kalian. Wahai kaum mukmin, berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah balik itu harta mereka. Janganlah kalian tukar harta anak yatim yang baik dengan harta kalian yang buruk. Dan janganlah kalian campurkan harta anak yatim dengan harta kalian. Sungguh menukar dan mencampur harta anak yatim dengan harta kalian adalah dosa yang besar. Wahai kaum mukmin, jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil dalam mengurus harta anak-anak perempuan yatim yang kalian asuh, karena kalian ingin menikahi anak perempuan yatim itu, maka janganlah kalian nikah dengan anak perempuan yatim itu. Akan tetapi nikahlah kalian dengan perempuan lain yang kalian senangi, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri kalian, maka nikahilah seorang perempuan saja. Atau nikahlah dengan hamba perempuan yang kalian miliki, menikah dengan seorang perempuan saja lebih menyelamatkan kalian dari berbuat tidak adil. Wahai kaum mukmin, berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang kalian nikahi sebagai suatu pemberian yang menyenangkan. Wahai para suami, jika para istri memberikan dengan sukarela sebagian mas kawin mereka kepada kalian, makanlah harta itu dengan senang hati. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian serahkan harta kekayaan anak-anak yatim dan orang yang lemah mental yang ada di tangan kalian kepada orang-orang yang akal dan mentalnya lemah. Allah telah jadikan harta kalian sebagai bekal hidup kalian. Berikanlah nafkah dan pakaian kepada orang-orang yang tidak sehat akal dan mentalnya itu, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Wahai kaum mukmin, ujilah kemampuan anak-anak yatim yang telah dewasa untuk mengurus harta mereka sendiri. Jika kalian yakin mereka telah mampu, maka serahkanlah harta kekayaan itu kepada mereka. Wahai pengasuh anak yatim, janganlah kalian memakan harta anak yatim dengan berlebihan dan serakah, karena khawatir bila mereka telah dewasa, mereka akan mengambil hartanya dari kalian. Siapa saja yang berkecukupan lalu mengasuh anak yatim, hendaklah ia berhati-hati mengurus anak yatim itu. Siapa saja yang miskin lalu mengasuh anak yatim, ia boleh menggunakan harta anak yatim itu sekedarnya. Jika kalian menyerahkan harta anak yatim itu kepada mereka, bawalah saksi-saksi untuk menyaksikan penyerahan harta kepada mereka. Cukuplah Allah menjadi pengawas atas perbuatan kalian. Lisa. Aku ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrizali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna walin nisa nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur nasibam mafrudo wa idza hadaral kismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farjukuhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa waliyahsyar ladzina law taraku min khalfihim juriyatan di'afa khafu alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama julman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna sulusama tarok wa in kanat wahidatan falahannis ya wa in kanat wahidatan falahannis wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fa li ummihi thulus fa in kana lahu ihwatun fa li ummihi sudus mim ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridotam minallah innallaha kana aliman hakima. Aliman ya. Innallaha kana aliman hakima. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sungguh, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara jolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, Allah mensyariatkan kewajibannya kepadamu tentang pembagian warisan untukmu, warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan.
dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah ya, udah selesai tahsin kita hari ini untuk untuk mengurai ini nanti aja ya, udah kesiangan juga teman-teman kayaknya. Kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Ada yang mau ditanya nggak masalah yang tadi? Nggak ada ya? Gue yang nanya, gue yang jawab sendiri. Belum ada. Ya, kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.